Fungsi yang pertama yang kita buat yaitu fungsi yang bernama cek hari apa. Fungsi ini memiliki parameter input angka hari yang dimana bertipe data small integer. Fungsi ini mengembalikan nilai yaitu sebuah varchar. Kemudian di sini ada deterministik. Deterministik ini adalah suatu fungsi untuk user yang hanya bisa mengakses fungsi ini. Kemudian pada body terdapat deklarasi hari varchar dan juga percabangan. Jika angka hari 1 kemudian Senin, angka hari 2 kemudian Selasa, dan seterusnya. Ini contoh penerapannya, yaitu select cek hari apa. Kemudian di sini dari parameter input 5 hasilnya Jumat. Ini fungsi yang kedua, itu bernama cek bulan apa. Di sini parameter inputnya yaitu angka bulan yang bertipe data small integer dan mengembalikan nilai varchar. Kemudian diisi dari fungsi ini hampir sama seperti fungsi sebelumnya. Bedanya di sini angka bulan dari angka 1 sampai 12 sesuai dengan urutan bulan. Kemudian jika yang diinputkan selain dari 1 sampai 12 maka bulan salah. Berikut contoh penerapannya yaitu select cek bulan apa, kemudian parameter inputnya 12. Hasilnya yaitu Desember. Berikutnya contoh ketiga, kita beri nama fungsi cek bulan apa 2. Di sini parameter inputnya masih tetap angka bulan, namun tipe datanya berubah yaitu date atau tanggal. Kemudian mengembalikan varchar, dan diisi fungsi ini kita hampir sama seperti fungsi cek bulan, namun kita menggunakan fungsi bawaan dari MySQL yaitu fungsi mount, dimana yang hasilnya yaitu kita mengembalikan angka bulan dari tanggal yang diinputkan. Bersama, lalu kita coba jalankan select cek bulan apa 2, parameter inputnya tahun 2020 bulan 4 tanggal 4, dan hasilnya yaitu bulan April sesuai dengan bulan yang diinputkan. Kemudian fungsi berikutnya yaitu kita beri nama cek hari apa 2, bersama seperti sebelumnya angka hari dengan tipe data date, dan kita mengambil urutan hari dengan fungsi bawaan SQL yaitu day. Jika day 1 Senin, jika day 2 maka Selasa, sampai hari ke-7. Coba kita jalankan lagi, select cek hari apa 2 dengan parameter input format tanggal 2020 bulan 1 tanggal 1. Maka hasilnya adalah Senin sesuai dengan angka hari 1 yaitu Senin. Kemudian contoh berikutnya fungsi yang bernama cek bulan apa 3. Parameter inputnya masih sama angka bulan, namun tipe datanya kali ini varchar karena yang diinputkan nanti format tanggal juga. Kemudian pada isi fungsi ini kita menggunakan fungsi bawaan MySQL yang lain lagi yang bernama mountName, atau mengambil nama bulan dari format tanggal yang diinputkan. Jika mountName-nya Januari, maka
set Januari dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk menjalankannya seperti tadi, select nama fungsinya yaitu cek bulan apa 3, parameter inputnya kita pakai now untuk mengecek format tanggal sekarang. Hasilnya Mei, karena saat ini kita dalam bulan Mei. Fungsi berikutnya juga fungsi ke-6, yaitu cek hari apa 3 dengan parameter input angka hari bertipe data varchar. Hampir sama jika sebelumnya menggunakan month name, kita kali ini menggunakan day name. Jika day name 1 maka Senin, day name 2 atau Tuesday sama dengan Selasa. Kita jalankan. Select nama fungsinya yaitu cek hari apa 3, parameter input now, ke hasilnya Minggu, karena saat saya mengerjakan ini di hari Minggu sesuai dengan fungsi now. Kemudian fungsi yang berikutnya ini cek bulan 4 dengan parameter input angka bulan tipe data small integer. Kali ini jika sebelumnya menggunakan if else, kali ini fungsi ini menggunakan switch case. Jika case angka bulan ketika 1 maka di set Januari, ketika 2 set Februari, hampir sama seperti if else. Bedanya di sini format sintaks dari switch case itu sendiri, yaitu days angka bulan dan diakhiri dengan end case. Kita jalankan. Select nama fungsinya cek bulan 4 10, maka hasilnya Oktober, karena urutan bulan 10 Oktober. Fungsi yang ke-8 yaitu cek hari sebulan. Fungsi ini saya buat untuk mengecek angka hari dalam sebulan, yaitu dari tanggal 1 sampai 31, dan ini menggunakan for loop. Saya beri label for loop. Di dalam loop ini terdapat percabangan, di mana cabangan untuk menyeleksi angka hari dengan kelipatan 7. Jika yang diinputkan 1, langsung di set Senin dan angka hari 0. Namun jika angka hari yang diinputkan lebih dari 7, maka dilakukan pengurangan 7 sesuai dengan jumlah hari, yaitu 7. Kita jalankan. Select nama fungsinya yaitu cek hari sebulan dengan parameter input 31, maka yang hasilnya Rabu, karena dalam kelipatan 7 hasilnya Rabu. Semisal kita ganti dengan 8, seharusnya hasilnya yaitu Senin, ya sesuai dengan urutan. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi cek bulan ke depan. Fungsi ini dengan parameter input jumlah loop. Sini saya buat untuk mengecek bulan ke depan sesuai dengan bulan saat ini. Jadi pertama kita deklarasikan angka bulan, lalu kita set angka bulan dengan fungsi month
dalam kurung now untuk mengecek bulan apa sekarang. Lalu terdapat while loop di mana bernama label 1, yang while loop ini dijalankan ketika jumlah loop lebih dari 0. Maka di set angka bulan sama dengan angka bulan tambah 1. Lalu jika angka bulan lebih dari 12, maka set lagi angka bulan kembali 1. Kemudian keluar dari percabangan dan dilakukan pengurangan untuk jumlah loopnya hingga mencapai jumlah loop tidak lebih dari 0. Kemudian setelah mendapatkan angka bulan, maka dilakukan percabangan kembali untuk dilakukan pengecekan angka bulan 1 hingga 12. Coba kita jalankan. Select nama fungsi yaitu cek bulan ke depan. Misal di sini kita masukkan input parameternya 3. Jadi dari bulan sekarang ditambah 3 bulan ke depan, yaitu sama dengan bulan Agustus. Karena kan saat ini yaitu Mei, jadi ditambah 3 bulan ke depan Agustus. Misal kita tambah 1 berarti Juni. Apabila misal kita ganti kembali 12 atau 1 tahun ke depan, maka outputnya tetap Mei. Ya, mungkin seperti itulah kurang lebih fungsi custom pada MySQL.